Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sebuah teks eksplanasi, yaitu proses terjadinya salju. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya sendiri Syakira Erli Devani. Lalu ada 3 rekan teman saya, yaitu Azwa Zikrina, Maisha Tiara Putri, dan Siti Yusmia. Salju tidak lebih dari sekedar air dalam bentuk padat. Kepingan salju terbentuk ketika tetes air bertemu dengan partikel debu dan membentuk di atmosfer teratas bumi. Untuk membentuk salju, diperlukan suhu antara minus 4 derajat Celcius hingga minus 20 derajat Celcius. Kepingan salju berawal pipih dan berbentuk heksagon dengan diameter 0,1 mm. Parasnya bergantung pada suhu ketika ia terbentuk. Pada suhu yang dingin, kepingan salju cenderung menyerupai prisma sementara. Ketika temperatur penghangat, bentuknya menjadi mirip bintang atau bisa disebut dengan kristal dendrit. Dan ketika semakin banyak air yang membeku menjadi kristal heksagon, kepingan salju kemudian membesar dengan membentuk dendrit-dendrit kecil. Tergantung pada suhu kelembapan dan angin, kepingan salju akan berubah menjadi berbagai macam bentuk. Yang tak terhingga butuh waktu sekitar 1 jam bagi kepingan salju untuk sampai ke bumi. Dari awan menuju ke permukaan bumi ini, temperatur yang lebih hangat sekitar minus 5 derajat Celcius dan kelembapan yang tinggi membuat kepingan salju membesar. Sementara pada kondisi suhu yang lebih rendah dan kondisi udara yang kering seperti kutub salju berbentuk jarum es atau papan kristal serupa dunia, sains mencatat tidak ada 2 kristal salju yang 100% sama. Penyebabnya adalah kombinasi masing-masing bagian salju yang nyaris tak terhingga. Pakar matematika menyebutnya frontal karena perubahan bentuk keping salju tergantung pada kelembapan suhu dan angin. Setiap kristal merekam kondisi cuaca yang mempengaruhi hidupnya. Gletser terbentuk ketika salju mengeras seiring dengan waktu. Salju yang mencair dan kembali membeku berupa bentuk menjadi biji es yang disebut fire. Berasal dari kosakata bahasa Jerman kuno yang berarti tahun lalu Gletser menyimpan cadangan air bersih terbesar warna putih pada salju. Sebenarnya hanyalah tipuan mata belakang. Salju berasal dari air yang transparan, tapi kristal salju berfungsi layaknya cermin dan memantulkan cahaya di berbagai panjang gelombang secara simultan yang pada mata manusia terlihat berwarna putih. Efek serupa juga bisa ditemukan pada garam terlepas dari asalnya keping salju. Bisa berubah menjadi berbagai macam bentuk ketika terciptanya kolom udara yang bergerak vertikal di atmosfer keping salju. Akan mencair dan kembali membeku yang membuat bentuknya semakin beragam. Sejauh ini ilmuwan berhasil mencatat lebih dari 5.000 bentuk keping salju. Kenapa ya di Indonesia itu nggak punya musim salju kayak di Korea, Amerika, atau negara-negara Eropa yang lain? Mari kita temukan jawabannya. Indonesia kita tersita ini dilewati oleh garis ekuator atau yang lebih eksis dengan nama garis khatulistiwa. Garis ini adalah garis yang membagi bumi menjadi 2, yaitu bagian kutub utara dan kutub selatan. Daerah yang terletak di sekitar garis khatulistiwa disebut daerah tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sedangkan daerah yang letaknya jauh dari khatulistiwa memiliki 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Salah satu karakteristik utama daerah tropis adalah menerima radiasi matahari yang nyaris konstan setiap hari selama sepanjang tahun. Penyebab utama perbedaan musim adalah akibat dari rotasi bumi terhadap porosnya. Pada awalnya, banyak yang mengira bahwa rotasi bumi terhadap porosnya selalu tegak lurus. Dengan datangnya radiasi matahari, ternyata rotasi bumi itu memiliki kemiringan. Analoginya sama seperti bola dunia yang sering digunakan untuk peraga di pelajaran geografi. Terjadinya 4 musim dan perbedaan waktu siang dan malam di berbagai penjuru dunia tak lain dan tak bukan disebabkan oleh efek kemiringan sumbu rotasi bumi terhadap matahari. Kesimpulannya, salju relatif sangat sulit terjadi di Indonesia karena baik ketika matahari sedang berada di utara maupun di selatan garis khatulistiwa sekalipun, Indonesia akan tetap mendapat jumlah radiasi matahari yang lebih panjang dari kebanyakan negara lain.
Dan itu artinya temperatur Indonesia stabil hangat.